Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 9 Kabupaten Baru, akan melaksanakan tugas modul 2.3 demonstrasi kontekstual dengan teknik coaching melalui alur titah dan supervisi akademik. Saya Asmi SPD dari UPTD SDN 95 Baru. Saya Narda Yusuf dari UPTD 152 Kabupaten Baru. Saya Hartanto dari UPTD SDN 55 Baru. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 9. Kami dari kelompok E. Saya Asmi SPD, guru UPTD SDN 95 Baru yang akan berperan sebagai supervisor. Perkenalkan, nama saya Hartanto, guru UPTD SDN 55 Baru, berperan sebagai coach. Dan saya Narda Yusuf dari UPTD 152 Kabupaten Baru, berperan sebagai coach. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Narda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah baik, Pak. Oh ya Bu, hari ini mau melakukan proses coaching ya Bu ya? Ya, Sebelum proses coaching Ibu, ada beberapa yang ingin saya bicarakan Ibu sama kita. Boleh ya Bu ya? boleh, Pak. Oke Bu. Nah, nanti kan dalam coaching ini Ibu nanti berperan sebagai coach kan? Ya, Pak. Dan Pak Tanto nanti sebagai coach. Nanti saya akan ikut mengamati ya Bu ya, dan memberikan penilaian sesuai dengan titik penilaian. Apakah nanti langkah-langkah coaching yang dilakukan Ibu Narda itu sudah sesuai alur kita atau belum? Apakah sudah memberikan pertanyaan berbobot? Apakah juga sudah menjadi pendengar aktif? Dan bagaimana respon coaching nantinya pada saat Ibu Narda nanti memberikan sebuah pertanyaan, ya Bu ya? Iya, Pak. Nah, sebelum dilaksanakan proses observasi ini Bu, ada beberapa pertanyaan ini ingin saya tanyakan nih Bu sama kita ini Bu. Iya, Pak. Yang pertama ini Bu, apa kompetensi yang ingin nantinya Ibu kembangkan dalam coaching ini Bu? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching nanti ini, Pak. Yang pertama itu adalah tentang kemitraan. Ya. Bagaimana nanti coaching itu bisa mengemukakan unek-uneknya, kemudian saya akan tampil sebagai mitra. Ya. Jadi nantinya beliau tidak akan canggung untuk mengemukakan apa-apa yang menjadi unek-unek beliau. Kemudian yang kedua adalah kesadaran penuh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Kemudian yang ketiga adalah sebagai pendengar, kemudian sebagai pendengar yang aktif, seperti itu, Pak. Oke. Kemudian yang kedua ini Bu, tadi kan saya mendengarkan bahwa ada kemitraan, memberikan pertanyaan berbobot, dan kemudian yang ketiga itu sebagai pendengar aktif kamu. Nah, kira-kira kompetensi mana yang secara spesifik yang nantinya ini saya observasi nanti di sini?
Kalau saya sih Pak lebih cenderungnya memberikan pertanyaan yang berbobot, karena di situ saya akan menggali potensi beliau, tentang hal-hal yang beliau alami. Oh, jadi ceritanya yang nanti saya akan observasi adalah bagaimana Ibu Nardana itu memberikan pertanyaan yang berbobot dan menjadi pendengar aktif. Iya. Begitu. Nah, apa indikator ketercapaian nantinya dari pengembangan yang Ibu inginkan nanti di sini? Kalau indikator ketercapaian nantinya itu saya menginginkan Pak sesuai dengan tujuan Alur Tirta Pak. Tujuannya itu pertama adalah mengetahui tujuannya, permasalahannya, kemudian mencoba mengidentifikasi, kemudian yang ketiga adalah memiliki kesadaran penuh untuk bagaimana nantinya saya melihat, saya mendengar apa yang beliau kemukakan, dan mungkin yang terakhir nih Pak adalah refleksi tentang apa tindak lanjut ke depannya Pak. Oke, terima kasih banyak Bu atas jawabannya Bu ya. Silahkan nanti Bu melakukan proses coaching. Iya. Nanti saya akan mengamati dan memberikan nilai yang sebaik-baiknya. Silahkan Bu melakukan proses coaching. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih banyak Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Anto. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Narda. Apa kabarnya hari ini Pak Hartanto? Alhamdulillah Bu, baik Bu. Ya, tadi saya mendapatkan WhatsApp di HP saya, katanya Pak Hartanto ingin mengajak kita nih 3 orang untuk jalan-jalan di tempat ini. Kebetulan tempat ini sangat bagus untuk diskusi, saling sharing. Ya, Ada apa Pak Hartanto? Iya Bu, begini Bu, yang ada di pikiran saya ini Bu, tentang saya mau mengajak Bu menggunakan media proyektor Bu. Ya. Yang jadi masalah di sini Bu, di sekolah saya itu Bu tidak ada proyektornya Bu. Padahal saya sudah membuat PPT di laptop saya Bu. Oh, oke Pak, seperti itu. Selama ini tidak pernah ada pembagian dari Dinas Pendidikan atau dari Kemendikbud Pak? Selama saya mengajar di situ Bu, tidak pernah Bu ada bantuan dari Dinas Pendidikan. Tapi mau dianggarkan di dana bos Bu, tidak cukup dana sekolah saya Bu, karena dana bos tergantung dari jumlah siswa Bu. Jadi masih banyak kebutuhan lainnya Bu di sekolah, karena harga proyektor itu Bu lumayan mahal Bu. Ya, baik Pak Hartanto. Jadi sejauh ini pada saat Bapak melakukan pembelajaran di kelas, apa-apa saja yang Bapak lakukan sehingga menggantikan media pengganti proyektor ini Pak? Selama saya Bu mengajar, saya cuma mengandalkan metode ceramah Bu secara klasikal. Kemudian juga Bu mengajak anak-anak keluar kelas Bu, langsung melihat pemandangannya Bu, materinya Bu. Ya, jadi menurut Pak Hartanto, Bapak juga yang Bapak lakukan ini sudah efektif Pak ya? Iya Bu, untuk saya Bu. Sebagai pengganti proyektor Proyektor ini. Bu. Baik Pak, kalau proses pembelajaran yang Bapak lakukan, mungkin ada level-level yang bisa Bapak perhatikan. Mungkin kalau selama ini Bapak melakukan pembelajaran di luar sekolah sana, kemudian Bapak lakukan sendiri di pembelajaran di kelas, mungkin ada perbedaannya Pak? Ada Bu, perbedaannya Bu. Sini mencapai level 6 Bu. Ya. Jadi selanjutnya apa tindakan Pak Hartanto nantinya ini Pak, sehingga akan tergantikanlah proyektornya nanti ini Pak? Apa kira-kira rencananya, inovasi-inovasi apa yang Bapak lakukan sehingga proses pembelajaran Bapak di kelas nanti ini
ya melebihi dengan adanya proyektor Pak. Di sini Bu, yang saya akan lakukan Bu, saya akan mengambil beberapa referensi buku dan memberikan kepada anak-anak. Kemudian saya akan mencari gambar-gambar Bu, atau memprinter gambar, kemudian saya tampilkan di papan tulis Bu, untuk anak-anak dapat lihat Bu. Baik Pak. Nah, metode Bapak yang ingin melakukan ini sudah sangat bagus. Artinya tidak ada tali rotan puja di Pak ya. Iya Bu. Kita sebagai seorang guru ini harus lebih kreatif. Bagaimana menciptakan inovasi-inovasi untuk anak-anak didik kita. Nah, baik Pak Hartanto, kira-kira nih untuk tindak lanjut ke depannya kapan Bapak akan laksanakan seperti itu? Saya akan memulainya Bu pada hari Senin Bu, akan melakukan hal itu Bu. Alhamdulillah Pak, terima kasih banyak. Jadi lebih cepat lebih baik ya Pak? Ya Bu. Oke. Nah, baik. Jadi proses bincang-bincang kita hari ini Pak, karena kita dibatasi oleh waktu, mungkin ada yang Bapak mau sampaikan apa nanti tindak lanjutnya ke depan, apa yang Bapak ambil sebagai hikmah untuk pembicaraan kita pada hari ini Pak. Saya akan lakukan ke depannya Bu. Tadi kita bilang bagaimana caranya Bapak menggantikan proyektor itu Bu. Saya akan melihat membuat berbagai gambar-gambar Pak Bu, untuk ditampilkan di papan tulis supaya anak itu termotivasi Bu untuk pembelajaran Bu. Oke Pak, semangat Pak Hartanto. Ya Bu, terima kasih silahkan banyak Bu. berkreasi, silahkan melakukan inovasi-inovasi. Apalagi kita ini adalah sebagai seorang guru harus sebagai semacam artis bagi siswa kita, menampilkan yang terbaik untuk anak-anak didik kita untuk lebih baik ke depannya. Semangat Pak Hartanto. Semangat Bu, terima kasih banyak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Oke Bu Narda, tadi sudah melakukan proses coaching nih. Ya. Ada beberapa hal ini Bu yang ingin saya pertanyakan Bu. Boleh kan Bu? Boleh, Pak. Dari hasil observasi tadi. Yang pertama itu Bu, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan Ibu tadi? Nah, baik Pak, tadi pada saat proses coaching saya sudah berusaha untuk melakukan apa tujuan coaching untuk di coaching. Kemudian yang kedua, saya berusaha mulai untuk melakukan identifikasi atas permasalahan-permasalahan. Kemudian yang ketiga adalah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot agar saya bisa menggali potensi beliau untuk nantinya yang akan dikembangkan untuk kedepannya. Seperti itu Pak. Ya, ini berdasarkan catatan saya ini ya, berdasarkan pengamatan saya. Ini saya melihat nih Bu Narda sudah sesuai dengan prinsip coaching berdasarkan alur cerita, di mana tadi Bu Narda tadi sudah menentukan topik pembicaraan. Nah, di mana di situ sudah masuk tujuan daripada alur pembicaraan. Kemudian yang kedua, Bu Narda juga tadi menggali potensi apa yang dimiliki oleh si coaching dan masalahnya seperti apa. Nah, itu kan sudah masuk indikator masalah. Dan kemudian Ibu Narda tadi juga bagaimana mengarahkan coach untuk menyusun rencana aksi. Dan kemudian yang terakhir tadi Ibu Narda memberikan komitmen kepada si coach, bagaimana kemudian si coach ini mampu menindaklanjuti rencana aksinya. Nah, itu yang berdasarkan catatan saya. Dan ada pula masih yang catatan saya yang lain tuh
Ini yang masalah pertanyaan berbobot, saya juga sudah melihat bahwa Ibu Nada sudah memberikan pertanyaan berbobot sehingga si coach mampu memberikan dan memberikan jawaban yang sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh Ibu Nada. Kemudian yang kedua tadi itu di mana Ibu Nada tadi juga saya mengamati sudah menjadi pendengar aktif selama proses coaching. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bu, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi yang barusan Ibu lakukan? Artinya apa yang ingin Ibu lagi kembangkan? Kalau yang ingin saya kembangkan itu selanjutnya adalah lebih fokus tentang bagaimana mempelajari alur tirta, menjadi partner sejati untuk coaching. Kemudian yang terakhir itu adalah lebih menggali potensi dari coaching tersebut. Terima kasih Pak. Luar biasa, saya sangat mengapresiasi keinginan Ibu Nada yang ingin mengembangkan lebih dari prinsip coaching tadi, yang dimana coaching yang dikembangkan oleh Ibu Nada adalah bagaimana menggunakan teknik coaching sesuai dengan alur kita kan. Artinya ada kemauan Ibu Nada ini mau meningkatkan lebih ke sana, bagaimana kemudian nanti itu bisa diterapkan baik di sekolah maupun di masyarakat. Baik Bu, terima kasih atas waktunya Bu ya. Saya tutup dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.